Hello Teknolovers! Tentu kalian sudah mengetahui kalau negara yang terbentang seluas 1.904 km persegi ini merupakan negara kepulauan ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 yang terbentang dari barat sampai timur. Menjadi negara kepulauan terbesar dan kekayaan alam serta keindahannya yang tiada tara, membuat pulau-pulau terluar Indonesia rentan dilanda gesekan dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Untuk menyegarkan ingatan kita semua, berikut 4 pulau Indonesia yang pernah diklaim dan telah menjadi wilayah negara lain. Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan adalah 2 pulau tak berpenghuni yang pernah menjadi rebutan antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa atas Pulau Sipadan dan Ligitan berlangsung sejak tahun 1969 sampai 2002 atau selama 33 tahun. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di sebelah timur Pulau Sebati, Kalimantan Timur atau tepatnya di Selat Makassar. Awalnya pada tahun 1966 Indonesia dan juga Malaysia sepakat untuk sama-sama memberi izin eksplorasi atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Izin itu dikeluarkan pada 6 Oktober tahun 1966 kepada perusahaan asing PN Pertambangan Minyak Nasional dan JPEX. Namun pada tahun 1967, sengketa atas kepemilikan kedua pulau tersebut mulai terjadi. Setelah diadakan pertemuan mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Malaysia lalu saling memperebutkan kepemilikan wilayah atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Padahal jika dilihat dari catatan sejarah, Indonesia memiliki bukti-bukti dokumen terkait kepemilikan 2 pulau tersebut. Akhirnya, lantaran tidak menemui titik tengah, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memberi status quo atas kedua pulau ini, yang artinya tidak boleh diduduki atau ditempati sampai kasus sengketa selesai. Tetapi Malaysia memahami kalau status quo tetap berada di bawah kepemilikannya. Oleh karena itu, Malaysia mulai membangun resort pariwisata di salah satu pulau tersebut sebagai tanda kepemilikannya. Kemudian pada tahun 1969, Malaysia kemudian memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam peta nasionalnya secara sepihak. Tidak hanya itu, Malaysia juga memasang tanda sekaligus merawat Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada tahun 1991, Indonesia dan Malaysia lalu membentuk kelompok kerja bersama agar mempelajari situasi dan kondisi kedua pulau tersebut, tetapi berujung pada jalan buntu. Selanjutnya, dilangsungkan lagi berbagai pertemuan lain untuk membahas status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, namun masih belum mendapat kesepakatan juga. Alhasil, masalah perebutan 2 pulau ini diserahkan kepada Mahkamah Internasional, di mana menyelesaikan sengketa kedua pulau ini berlandaskan hukum pasal 2 ayat 3 dan pasal 3 Piagam PBB. Lalu diketahui bahwa terjadi sengketa atas kedua pulau ini yang disebabkan oleh ketidakjelasan garis perbatasan yang dulunya dibuat Belanda dan Inggris di perairan timur Pulau Kalimantan. Akibatnya Indonesia dan Malaysia mengalami permasalahan ketika menentukan garis perbatasan. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional pada akhirnya mengeluarkan putusan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh kepada negara Malaysia. Keputusan itu berdasarkan bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dari Malaysia. Dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan kalau Inggris yang dulu menjajah Malaysia paling awal masuk Pulau Sipadan dan Ligitan dengan membangun sebuah mercusuar dan membuat konservasi penyu. Sementara Belanda yang menjajah Indonesia hanya terbukti pernah singgah di kedua pulau itu, tetapi tidak melakukan apapun. Selain itu, pertimbangan lain bahwa negeri jiran ini terbukti sudah melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan. Seperti, Malaysia telah memberlakukan aturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas pengumpulan telur penyu dan operasi mercusuar. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini terjadi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pulau Atauro. Pulau yang satu ini terletak di utara Pulau Timur antara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Tetapi pada 20 Mei 2002 atau ketika Provinsi Timur Timur merdeka dari Indonesia, pulau ini juga ikut menjadi wilayah kekuasaan negara Timur Timur. Di pulau ini terdapat kekayaan bawah laut yang sangat indah. Tercatat sebanyak 642 spesies ikan karang dan 360 spesies karang di perairan Pulau Atauro.
Pasca menjadi bagian dari negara Timur Leste, diketahui Pulau Atauro dihuni oleh 8.000 jiwa penduduk dengan luas sekitar 105 km dan lebar 9 km. Karena tercatat memiliki spesies bawah laut yang banyak, tentu saja Pulau Atauro memiliki panorama bawah laut yang indah. Mengingat air di negara ini masih sangat terjaga kualitasnya sehingga sangat jernih seperti kaca. Yang tak kalah menarik dari alam laut, pulau ini juga memiliki gunung yang sangat indah. Dengan mendaki ke puncak Gunung Manukoko setinggi 995 mdpl, dari puncak Gunung Manukoko tersebut, wisatawan bisa menyaksikan sunrise dan sunset terindah yang muncul dari lambung laut Timur Leste. Seorang putra Atauro, Amos Matalaka, menyebutkan kalau pantai di Atauro sangat indah dan luas sekali. Pada siang hari, pasir putih berkilau-kilau dan malam saat bulan purnama menggantung di atas langit Atauro, pasir putih seperti sabuk emas. Suasananya sangat indah dan romantis. Wah, apa nggak nyesel Indonesia tuh? Pulau Jako. Yang terakhir adalah Pulau Jako, di mana pulau ini terletak di ujung timur dari Pulau Timur yang dulunya masuk ke dalam Provinsi Timur Timur. Namun, pasca provinsi itu dinyatakan merdeka dan menjadi negara Timur Leste, Pulau Jako turut diangkut ke dalam wilayah administrasi negara Timur Leste. Sama seperti Pulau Atauro, Pulau Jako juga saat ini menjadi destinasi wisata unggulan di negara tersebut. Keindahan pantainya dan wisata bawah laut yang menjadikan Pulau Jako selalu mengunggah wisatawan untuk berkunjung. Di Pulau Jako ini, wisatawan akan dimanjakan dengan keindahan pantai Valu. Kekhasannya adalah tebing kapur, tetapi selain tebing kapur, wisatawan di pulau ini juga dapat menyaksikan kekayaan ekosistem Laut Timur Leste. Dari bibir pantai, pengunjung dapat dengan mudahnya melihat ekosistem bawah laut, terlebih lantaran pantainya terbilang sangat jernih. Sehingga pulau ini menawarkan berbagai kegiatan wisata alam seperti berenang, diving, snorkeling, trekking di lembah, sampai melihat ikan paus dan lumba-lumba. Gigit jari Indonesia. Oke, itulah tadi beberapa pulau yang sudah di tangan negara lain. Ini emang Indonesia terlalu baik atau malas ngurusin ya? Gimana menurut kalian? By the way, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!